Bagi teman-teman yang sudah mengisi biodata dan sudah memilih formasi maupun jenis seleksi, teman-teman jangan skip video ini karena kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi isi riwayat pekerjaan bagi teman-teman yang mau mendaftar di CPNS maupun P3K tahun 2024. Teman-teman jangan skip karena kakak akan memberikan info yang paling detail-detailnya. Ya, teman-teman, kita sudah bahas ya di bagian pengisian formasi, jenis seleksi juga sudah kita bahas di video sebelumnya, biodata juga sudah. Jadi kita masuk di riwayat ya. Oke, kita isi dulu ini. Oke, jadi kita masuk di 4 ya, pengisian riwayat. Nah, ketika teman-teman misalnya dalam memasukkan data itu loading ya, artian berputar-putar. Ini tadi kan ada kayak bundaran ya yang berputar-putar, itu artinya loading atau lewat ya. Nah, itu artinya overload, antara overload atau jaringan teman-teman itu kurang bagus. Jadi ketika ada overload begitu atau loading, teman-teman langsung aja refresh ya di bagian laptop sini ya, di bagian kiri atas, teman-teman refresh aja. Kalau sekali masih belum bisa, 2 kali sampai benar-benar bagus. Nah, ketika masih terlanjur begitu, masih belum bisa baik, berarti teman-teman jaringannya memang belum bagus. Jadi teman-teman kalau mengisi data-data mengenai CPNS, kakak sarankan untuk teman-teman mencari cafe atau warkop yang paling bagus lah, yang wifi-nya kencang, supaya teman-teman mendaftar itu enak dan lancar begitu ya, tidak membuang waktu banyak. Oke, jadi kita akan membahas di bagian keempat, yaitu pengisian riwayat. Nah, gunanya pengisian riwayat ini apa? Bagi teman-teman ya yang apalagi yang P3K teknis, tenaga kesehatan dan sebagainya, ini adalah penting ya, karena di sini tuh memperlihatkan bahwa teman-teman itu sudah pernah bekerja di instansi-instansi sebelumnya, walaupun belum PNS atau walaupun belum P3K, jadi masih belum, tapi teman-teman punya pengalaman. Nah, gunanya ini apa? Teman-teman, ketika semakin banyak riwayat pekerjaan teman-teman, maka akan berpeluang besar juga teman-teman bisa lolos di CPNS maupun P3K, karena sebuah instansi itu memilih orang-orang yang sudah handal gitu ya, yang sudah mengerti posisi jabatannya, sudah pernah melakukan job desk-nya di jabatan tersebut. Jadi sebuah institusi itu tidak akan memasukkan orang sewenang-wenangnya, tidak. Jadi mereka juga melihat riwayat pekerjaannya teman-teman, apakah dulunya sudah pernah bekerja atau cuma menganggur saja nunggu-nunggu begini ya. Jadi bagi teman-teman ya yang punya pekerjaan yang banyak, tuliskan semuanya. Oke. Nah, ini kan ada di sini ada deskripsi pekerjaan ya. Nah, ini nama pekerjaan misalnya di sini teman-teman tulis aja misalnya jadi geologis ya, misalnya ya. Geologis misalnya ya. Geologis ini untuk lulusan S1 teknik geologi ya. Jadi sudah masuk di dunia tambang ya. Misalnya kita lihat ini geologis. Nah, kalau sudah unit kerjanya misalnya di PT Antam ya misalnya ya. Antam TB di TBK ya misalnya ya. Nah, deskripsi pengalaman kerja. Jadi di sini teman-teman tuliskan deskripsi pengalaman kerja teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman itu kapan melaksanakan pekerjaan ini, deskripsi pekerjaannya bagaimana, gajinya bagaimana dan sebagainya. Jadi kakak contohkan ya. Jadi tulis saya pertama untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya, seperti biasa ya. Nah, jadi teman-teman tulis saja perkenalan mengenai job desk-nya teman-teman ya, bukan job desk ya, sorry, pekerjaannya atau nama jabatannya teman-teman apa. Jadi kan di sini kakak tuliskan pekerjaan ini namanya itu geologis ya. Jadi teman-teman jelaskan itu geologis itu apa. Geologis adalah pekerjaan yang berhubungan erat dengan misalnya dengan tambang ya, dengan tambang yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan pertambangan misalnya ya, pertambangan. Jadi saya itu baru masuk di job desk-nya. Job desk dari pekerjaan ini ialah sebagai tim eksplorasi yang memetakan misalnya 4 iup ya, 4 iup
Nah, kalau sudah masuk di job desk-nya, teman-teman jelaskan juga kapan teman-teman mulai dan kapan teman-teman juga resign. Jadi atau dalam artian pengalamannya teman-teman lah, tulis saya di sini. Berarti saya bekerja di instansi tersebut selama misalnya 3 tahun ya, 3 tahun. Dimulai pada 2019 sampai 2022 misalnya ya. Harus begini. Terus selanjutnya saya pernah. Nah, selanjutnya itu poin terakhir itu teman-teman jelaskan prestasinya teman-teman di pekerjaan teman-teman. Jadi misalnya saya pernah mengeksplorasi satu UYUP misalnya cuma dalam waktu seminggu misalnya, atau misalnya teman-teman di lain job desk pekerjaan, misalnya teman-teman itu pernah mendapatkan juara 1 dalam bidang atau karyawan terbaik gitu ya tulisnya. Saya pernah menjadi karyawan terbaik secara berturut-turut. Oke, kalau sudah ini sudah ya, jadi lengkap. Jadi teman-teman, yang pertama itu penjelasan pekerjaannya teman-teman, job desk-nya teman-teman ya, saya itu job desk-nya teman-teman di pekerjaannya ya. Saya itu baru lama teman-teman bekerja, saya itu baru prestasinya teman-teman. Jadi itu 4 poin itu sudah cukup ya untuk mengisi deskripsi pengalaman kerja. Kalau sudah oke. Nah, ini ya riwayat kerja. Teman-teman tambah aja di sini. Nah, ini diisi ya, karena kan tadi kita baru mengisi secara teknisan. Jadi teman-teman isi di sini ya, jenis instansi misalnya pemerintah ya, karena kan Antam kan pemerintah ya, TBK ya. Instansi pemerintah misalnya, sedangkan bila tidak bekerja di instansi pemerintahan. Nah, misalnya ini kita coba ini ya. ESDM. Nah, ini ya, SDM. Oke, jabatan misalnya di sini SPV misalnya, bukan, misalnya geologis, tanggal mulai misalnya teman-teman itu mulai itu kemarin misalnya ya, 2022 misalnya Mei, misalnya tanggal 1 ya. Nah, tanggal selesai misalnya teman-teman tanggal 2023 misalnya Mei juga tanggal 5 misalnya. Nah, gaji pokok tulis aja teman-teman, misalnya gaji pokoknya itu RP misalnya 10 juta ya misalnya ya. 23. Nah, 10 juta ya, sudah. Misalnya nomor surat keputusan ini sesuai dengan surat keputusan teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman itu bekerja di sebuah instansi, teman-teman akan mendapatkan surat atau kontraknya teman-teman. Nah, itu yang teman-teman masukkan. Misalnya surat keputusannya misalnya ya, misalnya BCD garing 2 garing angka Romawi 5 garing 2022. Misalnya ini ya, misalnya ya. Tanggal suratnya bekerja misalnya kan tadi mulai pada tanggal 1 Mei. Jadi teman-teman ikuti aja ya. 1 Mei 2023. Saya itu pejabatnya siapa? Misalnya pejabatnya si A ya, misalnya Sunarto ya. Teman-teman tulis saja. Saya itu teman-teman upload filenya untuk kontrak suratnya. Saya itu baru simpan. Nah, ini kan ini belum ya formatnya. Saya coba upload bebas ya. Mana ya? Nah, ini saya coba upload bebas saja ya. Bebas. Oke, jadi kan sudah, berarti nomor 1 ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ahli geologi ya, dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, oke, kalau mau ubah atau mau hapus silahkan. Jadi semakin banyak riwayat kerja teman-teman semakin bagus ya. Selanjutnya adalah riwayat penulisan ilmiah. Nah, ini bagi teman-teman yang sering ya, ini biasa kadang itu di lulusan S2 ya, banyak riwayat penulisan ilmiahnya. Jadi teman-teman tinggal tambah aja. Nah, gunanya di riwayat penulisan ilmiah ini apa? Karena banyak jabatan di sebuah instansi yang terbilang membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang penulisan ilmiah, kayak asisten dosen dan sebagainya. Asisten dosen juga ada, asisten laboratorium dan sebagainya, banyak ya yang asisten yang diperlukan ya. Jadi teman-teman kalau mempunyai riwayat penulisan ilmiah, teman-teman tulis saja ya. Misal judul karya ilmiah, analisis misalnya ya, analisis perbandingan morfologi ya terhadap kadar nikel misalnya ya. Nah, nikel misalnya publikasi misalnya tahun 2022. Jadi tautannya teman-teman ya. Jadi ini publikasi yang sudah secara nasional ya.
boleh itu dari tingkat 1 sampai 5 terserah teman-teman, yang penting sudah dipublikasi ke nasional ya, dan mempunyai tautan penulisan atau mempunyai ISSN atau ISBN ya. Misalnya ini tautan, misalnya kita tulis aja ya sini, sembarang aja ya. Nah, misalnya nomor ininya kita tulis bebas aja ya. Nah, setelah itu baru simpan. Nah, kalau sudah berarti ada begini ya. Kalau ada, jadi semakin banyak tambah penulisan ilmiah atau riwayat penulisan, semakin bagus juga ya. Setelah itu baru selanjutnya. Nah, ini nomor 5 ya, nanti kakak akan jelaskan di video selanjutnya, dan nanti setelah ke poin kelima kakak akan membuat video yang fullnya ya. Jadi kakak gunanya membuat konten ini per step-stepnya supaya teman-teman itu tidak terlalu lama gitu, tidak terlalu lama melihat di kamera, jadi teman-teman mempersiapkan berkas-berkasan juga, jadi lebih teliti juga gitu, jangan terlalu terburu-buru. Karena kenapa kakak membuat video yang sepotong-sepotong, karena teman-teman itu ditakutkan nanti buru-buru, nanti di resume teman-teman tidak sempat merefresh kembali, dan itu mengakibatkan banyak data-data teman-teman yang salah, dan itu banyak juga di kolom komentar yang bilang begitu, ada nicknya yang salah dan sebagainya. Itu diakibatkan teman-teman terlalu buru-buru dalam mengisi jenis-jenis dokumen atau informasi mengenai data teman-teman. Jadi kenapa kakak membuat video step by step, karena kakak yakin manusia itu memerlukan ilmu yang tidak boleh langsung banyak. Nah, jadi step by step, yang penting alurnya itu tuh sama terus begitu. Jadi membuat teman-teman itu lebih rinci lagi mengupload biodata teman-teman sama riwayat-riwayat atau dokumen-dokumennya teman-teman. Oke ya. Jadi misalnya teman-teman perlu pertanyaan, silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab secara yang realnya ya, secara real time juga kakak nanti akan balas kalau kakak buka HP ya. Oke. Mungkin sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau teman ada pertanyaan, jangan lupa di kolom komentar. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.